Nah ini jadi kalau menurut saya adalah sebuah, udah orang-orang bego yang nggak mengerti apa itu mati syahid, bagaimana sebuah jihad itu, dan memframing seolah-olah menyatakan bahwa hoax ini adalah sebuah kebenaran. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Badrun atau buzzer-buzzer Kadrun yang mencoba mengaitkan kejadian penganiayaan terhadap David oleh Mario dengan kejadian di kilometer 50. Apa hubungannya coba, Drun? Jadi sebelum saya bahas ini, saya pertama-tama ingin mengucapkan prihatin, kemudian juga miris melihat kejadian ini. Kejadian penganiayaan yang dialami oleh David Ozora yang dilakukan oleh Mario. Semoga David segera diberikan pulih kesehatan, kemudian kembali menjalani aktivitas seperti sedia kala. Kalau kita melihat rekaman videonya, saya sudah melihat cuman sekali dan nggak mau lihat lagi karena memang begitu kejamnya, begitu kejinya seorang Mario melakukan penganiayaan. Bahkan di saat David ini sudah nggak berdaya, dia sudah pingsan, mungkin bahkan sudah koma, masih terus-terusan dihajar, diinjak lehernya, wajahnya ditendang, kepalanya diinjak. Ini kalau menurut saya, ini adalah sebuah perbuatan yang sangat-sangat keji. Bahkan binatang pun nggak sanggup melakukan itu. Apalagi kepada sesamanya. Jadi ini menjadi perhatian yang khusus. Jadi wajar kalau misalkan kemudian banyak sekali pihak-pihak yang mengecam kejadian ini. Meskipun pada akhirnya kejadian ini jadi melebar kemana-mana, merembet ke kemudian ke GP Ansor, karena memang David ini anak pengurus GP Ansor, kemudian merembet ke Ditjen Pajak karena memang Mario sang pelaku ini adalah anak dari pejabat Ditjen Pajak. Nah ini yang kemudian saya sayangkan adalah merembetnya yang kemana-mana ini. Nah tapi saya tidak akan terlalu khusus membahas masalah penganiayaannya ini, karena memang ini adalah sebuah tindakan pidana, tindakan hukum, pelanggaran hukum yang memang bukan bidang saya bukan bidang hukum, tapi saya akan membahas masalah apa yang dicuitkan oleh buzzer-buzzer Kadrun. Nah ini bidang saya nih, khusus bidang Kadrun. Nah jadi begini, dengan adanya kejadian ini, kemudian buzzer-buzzer Kadrun ini mengait-kaitkan dengan kejadian di kilometer 50. Kejadian meninggalnya 6 orang laskar FPI pada waktu itu yang mencoba melawan pihak kepolisian. Buzzer-buzzer Kadrun ini ingin memframing, ingin menggiring opini seolah-olah ini adalah karma bagi seorang Jonathan Latumahina. Jonathan Latumahina ini adalah ayah dari David, yang dia ini juga merupakan salah satu pengurus dari GP Ansor, yang kalau nggak salah jabatannya sebagai IT ya, di bidang IT. Ini mengait-kaitkan dengan kejadian di kilometer 50. Bahkan buzzer-buzzer ini yang sebagian besar juga adalah buzzernya Anies Baswedan, ini menframing seolah-olah bahwa Jonathan Latumahina ini menghina atau mengolok-olok laskar yang sudah meninggal. Ada cuitannya pada waktu itu yang mengatakan bahwa jenazah laskar yang meninggal, yang tertawa itu, ternyata sekarang masih hidup dan tertawa-tawa. Bahkan beritanya sudah ke media nasional. Nah ini kan diframing oleh buzzer-buzzer Kadrun ini seolah-olah Jonathan Latumahina ini mengolok-olok, kemudian tidak berempati kepada 6 orang laskar yang sudah meninggal itu. Dan dikatakan bahwa jenazah ini kan berawal dari adanya berita hoax yang menampilkan sebuah foto seperti orang yang meninggal karena memang memejamkan mata, kemudian dia tersenyum, dan di framing ini adalah salah satu jenazah dari 6 orang laskar FPI yang meninggal di kilometer 50. Dinarasikan bahwa ini meninggalnya tersenyum karena memang mati syahid, karena dia ini membela agama dan membela ulama. Padahal mereka ini
sebetulnya mati karena membela buronan pada waktu itu, yakni Rizik Syihab. Iya kan? Ini membela Rizik Syihab, tapi kenapa bisa dibilang ini sedang membela agama dan membela ulama? Nah, kalau misalkan kita berbicara faktanya, kita ungkapkan faktanya, justru sebaliknya, nggak seperti itu. Orang yang ada di dalam foto itu, yang sedang tersenyum, dia datang ke kantor polisi dan mengadukan bahwa fotonya disalahgunakan. Ini kan aneh dan lucu. Orang yang di framing bahwa dia ini sedang meninggal dalam keadaan tersenyum, kemudian datang ke kantor polisi dan melaporkan bahwa fotonya disalahgunakan. Jadi kalau menurut saya memang nggak salah apa yang dilakukan oleh Jonathan Latumahina ini, karena itu adalah hoax, bahwa kenyataannya sebenarnya orang ini adalah Ahmad Mujahid. Dia adalah seorang marbot di daerah Tanggarong, di Kutai Kertanegara, yang memang pada waktu itu sedang tiduran sambil tersenyum dan difoto oleh rekannya. Nah, ini kemudian foto ini yang dinarasikan seolah-olah ini adalah jenazah, salah satu jenazah 6 orang Laskar FPI yang meninggal di kilometer 50 dan kemudian jenazahnya tersenyum karena mati syahid, karena membela ulama dan agama. Nah, ini jadi kalau menurut saya adalah sebuah, udah orang-orang bego yang nggak mengerti apa itu mati syahid, bagaimana sebuah jihad itu, dan memframing seolah-olah menyatakan bahwa hoax ini adalah sebuah kebenaran. Nah, kalau berbicara masalah syahidnya seseorang, mati syahid karena dibilang mati membela agama dan membela ulama, faktanya 6 orang ini bukan mati membela agama, apalagi membela ulama. Mereka ini membela buronan. Rizik Syihab yang pada waktu itu dia menjadi buronan karena dia berbohong soal kasus kesehatannya. Karena waktu itu kabur dari rumah sakit Umi kan waktu itu. Dia kemudian dimata-matai oleh pihak kepolisian. Jadi kalau misalkan ini dibilang syahid, ya nggak benar. Ya karena memang nggak mati syahid. Mereka ini mati konyol kan menurut saya. Lalu ada lagi yang mencuit begini, buzzer-buzzer Gadrun ini mengatakan bahwa David ini dianggap adalah seorang tukang grepe atau yang menggrepe si cewek yang berinisial A ini. Ini tukang grepe dipukuli aja hebohnya sejagat katanya. Sementara 6 orang yang hobi ngaji meninggal dibunuh oleh polisi, kalian diam saja. Ini ada salah satu cuitan yang menyatakan seperti ini. Sekarang kalau berbicara masalah David ini dinarasikan sebagai tukang grepe atau misalkan dia melecehkan si perempuan berinisial A ini kita nggak tahu ini benar atau salah. Yang jelas pihak kepolisian masih mendalami motifnya ini. Kita belum tahu benar atau enggak motifnya karena si David ini melecehkan si perempuan berinisial A ini. Tapi kalau misalkan untuk masalah 6 orang laskar yang meninggal di kilometer 50 itu, sudah jelas mereka ini melawan aparat kepolisian. Terlepas mereka ini hobi ngaji atau enggak, yang jelas mereka sudah melawan pihak kepolisian. Mereka adalah mereka adalah orang sipil, warga sipil yang pada saat itu bersenjatakan senjata tajam dan juga senjata api melawan pihak kepolisian yang sedang membuntuti buronan, yakni Rizik Syihab pada waktu itu. Bahkan ke-6 orang ini nggak cuman menghalang-halangi kepolisian, mereka pun sudah siap mati dan berniat membunuh kepolisian, pihak kepolisian itu. Apalagi ketika mereka ditangkap, kemudian dibawa ke kantor polisi di dalam mobil, mereka melawan, berusaha merebut senjata dan berusaha membunuh para polisi itu. Ya jelas kalah dong mereka. Polisi ini sudah terlatih untuk menghadapi situasi yang seperti itu. Sementara mereka hanyalah warga sipil yang sok-sokan dibawain senjata api dan senjata tajam dan secara membabi buta menyerang polisi karena dianggap menghina ulama, karena dianggap melecehkan agama Islam. Ini doktrin sesat yang kemudian membawa mereka ke ajal mereka. Karena mereka sok-sokan melawan kepolisian, kemudian juga dibilang membela ulama yang katanya ulama, padahal waktu itu statusnya adalah buronan, ya matilah mereka. Nah konyolnya, mereka ini sudah mati, masih difitnah sebagai mati syahid. Dasar kadri. Nah ini kan, ya kalau bisa dibilang, mati syahid itu kan, itu yang kalian cari sebetulnya. Mati syahid itu kalian cari. Nah sekarang, kalian ini dibilang mati syahid, sudah
dikabulkan oleh pihak kepolisian, kenapa masih harus ngamuk-ngamuk? Kenapa menuntut keadilan? Lapor ke PBB lagi, kan koplak. Ini bener-bener konyol. Kalau nggak kadrun nggak mungkin kayak begini. Lalu juga ada juga sebetulnya orang-orang yang sengaja menggiring, mengframing ini ke arah sentimen agama. Dibilang bahwa David dan ayahnya ini Jonathan adalah seorang mu'alaf yang ya memang kenyataannya mu'alaf. Sementara si Mario dan ayahnya Rafael ini adalah orang Katolik. Dan seolah-olah ini digiring seolah-olah ini adalah sentimen agama bahwa David dan ayahnya ini mu'alaf yang sekarang juga taat beribadah, sementara Mario dan Rafael adalah orang Katolik. Jadi ini sengaja digiring untuk menciptakan sentimen agama, untuk membuat konflik ini menjadi lebih melebar. Di luar cuitan dari ayahnya David ini, memang beberapa, kalau saya lihat cuitannya ini, ada yang tidak pantas. Beberapa kata-kata kotor diucapkan kepada buzzer-buzzernya artis, kepada Musni Umar misalkan, atau kepada ya beberapa buzzer-buzzernya Anies Baswedan. Memang tidak pantas. Tapi kalau untuk masalah hoax tentang jenazah tersenyum ini, dia nggak salah, benar memang. Tapi ini digiring ke masalah itu, seolah-olah mengolok-olok atau menghina orang yang sudah meninggal. Padahal faktanya bukan itu. Jadi, terakhir menurut saya sudahilah semua konflik ini, apalagi yang sampai melebar kemana-mana, ke ranah agama, kemudian bawa-bawa ke kilometer 50 yang nggak ada hubungannya. Jadi biarkanlah ini, serahkan saja kepada pihak kepolisian, sudah diproses secara hukum, tersangkanya juga sudah ada 2 orang, dan jangan dibawa kemana-mana, kita kawal terus supaya ini sampai tuntas, kemudian juga mendapat hasil yang seadil-adilnya bagi korban maupun bagi pelaku. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.